Akhir dekade 1920-an, Hindia Belanda sedang bergolak hebat. Rakyat kecil hidup dalam tekanan yang tak terperi. Tanah mereka dirampas. Kerja paksa merajalela di mana-mana. Dan setiap suara yang menuntut keadilan dibungkam dengan kejam. Di tengah penderitaan yang meluas itu, muncullah satu gerakan yang dengan berani menantang hegemoni kekuasaan kolonial. Namanya Partai Komunis Indonesia, atau PKI, yang pada awalnya dikenal sebagai Indische Sosiaal Demokratis Vereniging. Mereka membawa sebuah janji perubahan radikal. Pada konferensi Candi Prambanan yang legendaris, para petinggi PKI berkumpul dalam sebuah rapat rahasia. Mereka merencanakan sebuah pemberontakan berskala besar. Sebuah revolusi yang bertujuan mengguncang fondasi kekuasaan Belanda di seluruh penjuru Nusantara. Namun, takdir berkata lain. Rencana besar itu, yang seharusnya menjadi satu gelombang serentak, justru pecah dan tidak terkoordinasi. Ini menjadi awal dari salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah panjang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 12 November 1926, saat fajar menyingsing di tanah Banten dan Batavia, genderang perang ditabuh. Rakyat bangkit serentak di bawah panggi-panji merah PKI. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada petani yang tanahnya dirampas, buruh yang upahnya diperas, bahkan hingga para ulama yang muak dengan Keswanang Wenonggen dan ketidakadilan kolonial. Dengan semangat yang membara, mereka menyerang kantor-kantor Belanda, menyerbu para pejabat pribumi yang dianggap berkhianat, dan secara terbuka menantang kekuatan militer penjajah yang selama ini tak tertandingi. Namun sayang, api semangat yang menyala begitu terang itu padam terlalu cepat. Pasukan Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan modern dan strategi militer yang matang berhasil menumpas perlawanan hanya dalam hitungan hari. Ribuan orang ditangkap, banyak yang dieksekusi di tempat, dan sebagian besar lainnya dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Beberapa bulan kemudian, pada malam pergantian tahun menuju 1927, bara perlawanan yang sempat padam kembali menyala. Kali ini, api itu berkobar di Silungkang, Sumatera Barat. Di sini, rakyat, guru agama, hingga pengusaha pribumi yang nasionalis bersatu padu melawan penjajahan. Pemberontakan ini sejatinya telah dirancang dengan matang sejak pertengahan tahun 1926. Namun, harus tertunda akibat penangkapan para tokoh kunci PKI oleh mata-mata Belanda. Seperti di Banten, mereka menyerang simbol-simbol kekuasaan kolonial dengan gagah berani. Namun, lagi-lagi, seperti sebuah deja vu yang tragis, Belanda dengan cepat mengirimkan pasukan tambahan dari Jawa untuk memadamkan pemberontakan. Pada bulan Maret tahun 1927, perlawanan di Silungkang pun berhasil ditaklukkan. Sebagian pemimpinnya dihukum gantung, dan lebih dari 1.300 orang ditangkap. Lalu diasingkan ke kamp konsentrasi Boven Digul dan daerah-daerah terpencil lainnya. Akibat dua pemberontakan yang gagal ini, pemerintah kolonial Belanda melancarkan aksi penangkapan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petani, buruh, nelayan, hingga aktivis pergerakan diseret ke penjara tanpa proses hukum yang jelas. Puncaknya, pada tahun 1927, pemerintah Hindia Belanda secara resmi melarang Partai Komunis Indonesia dan segala aktivitasnya. Ratusan kadernya dibuang ke Boven Digul di pedalaman Papua, sebuah tempat pengasingan yang dikenal sangat angker, terpencil dan mematikan. Namun, meski pemberontakan itu gagal total secara militer, ia telah menorehkan sebuah catatan penting. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan awal rakyat Indonesia yang berani menantang tirani penjajahan tanpa rasa takut. Darah yang tumpah di tanah Banten dan Silungkang tidaklah sia-sia. Dari puing-puing kegagalan itu, lahir sebuah kesadaran baru di kalangan para pejuang kemerdekaan. Mereka belajar bahwa perjuangan menuju Indonesia merdeka harus disatukan dalam satu barisan nasional, harus direncanakan dengan lebih matang dan strategis. Dan yang terpenting, harus berakar dari kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pelajaran pahit yang menjadi fondasi bagi pergerakan-pergerakan selanjutnya menuju proklamasi kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak kisah ini.
Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.